Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nawaitu sawma godin an adai fardhi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawalah,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada saat ini, kita semua masih bisa bernafas. Masih bisa menyaksikan kebesaran Allah. Dan bisa menjadikan bulan suci Ramadan sebagai tempat berlipat gandanya pahala. Karena ini merupakan jamuan Allah. Oleh karena itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita menantikan sebuah hidangan, maka Ramadan adalah jawabannya. Hidangan apa yang dimaksudkan? Karena Allah telah menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai tempat hidangan dan jamuan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Karena di bulan suci Ramadan ini, siapa yang melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat atau kejelekan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kewajiban berpuasa ini tentunya menjadi kewajiban yang patut kita kerjakan, yang didasari oleh keimanan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lamu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada 3 waktu yang bisa menjadikan manusia mencapai derajat iman dan ketakwaan yang hakiki. Waktu yang telah lalu, waktu yang saat ini kita rasakan, dan waktu yang akan datang. Maka orang yang cerdas, maka orang yang berpikir yang hakiki adalah orang yang menjadikan waktu yang telah lalu dijadikan sebagai pengalaman. Kemudian hari ini, waktu yang kita rasakan sebagai kenyataan, dan waktu yang akan datang kita jadikan sebagai pengharapan. Orang yang akan mencapai derajat iman dan takwa adalah orang yang mampu mempelajari setiap apa yang dikerjakannya pada saat yang telah lalu, pada hari ini, dan tentunya bisa menjadi manifestasi amal di waktu yang akan datang. Iman yang menjadi penting adalah pondasi yang fundamental di bulan suci Ramadan adalah bagi setiap hamba yang mampu memaknai Ramadan ini sebagai bulan yang teramat mulia. Tasdidul iman, memperbaharui iman kita, memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah ketika kita datang bulan suci Ramadan. Karena dengan datangnya bulan suci Ramadan, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW maka akan semakin bertambah. Bagaimana tidak? Karena di bulan ini keimanan kita akan teruji. Keimanan kita akan terukur. Tatkala manusia melakukan keimanan dengan penuh yang hakiki, maka yang menjadikan ending dalam bulan Ramadannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita berpuasa ini adalah karena didasari dengan keimanan, didasari dengan keikhlasan, didasari karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah pasti ketika orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan,
didasari dengan keimanan, insya Allah hamba tersebut akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Memperbaharui diri kita. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang amat mulia. Dan kita tidak pernah tahu apakah tahun depan, apakah bulan depan, apakah bulan Ramadan yang akan datang, kita masih bisa menghirup nafas ini. Kita masih bisa menjalani aktivitas ini. Atau bahkan sebaliknya, bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan yang terakhir. Oleh karena itu, sebagai wasiat kepada hadirin kaum muslimin, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaharui jasad kita. Maka perbaharui ruh kita dan nafsu kita. Orang yang memasuki bulan suci Ramadan dengan hadirnya hati kita, dengan hadirnya keimanan kita, maka iman akan diperbaharui dengan sendirinya. Akan tetapi, ketika orang yang berpuasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus dan dahaga saja, maka tidak ada perkara yang bisa didapatkan dari puasa tersebut kecuali dengan perkara itu. Tetapi orang yang mampu memaknai diri kita, memaknai siapa diri kita, maka akan melakukan ibadah akan didasari dengan keikhlasan, semata-mata ingin mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudara-saudaraku, orang yang selamat di dunia dan akhirat adalah orang yang mampu mengenal siapa dirinya dan siapa khaliknya. Setiap makhluk akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau keimanan dan ketakwaannya diperbaharui. Oleh karena itu, iman dan takwa kita akan senantiasa berubah, akan senantiasa bertambah, karena kualitas seseorang itu ditentukan oleh keimanan itu sendiri. Setelah selesai bulan suci Ramadan, apakah ada orang yang istiqomah qiyamul lail? Apakah ada orang yang istiqomah tadarus? Apakah ada orang yang selalu istiqomah bersedekah? Pertanyaannya dikembalikan kepada kita. Kalau hadirnya hati kita, kalau hati kita hadir, kemudian jasad kita, ruh kita dan nafsu kita senantiasa dibawa kepada kebaikan, maka malaikat rahmat yang akan datang kepada diri kita, maka kebiasaan yang tadi insya Allah akan kita lakukan. Insya Allah akan kita istiqomahkan. Setelah selesai bulan suci Ramadan, maka tadarusnya kita istiqomahkan. Setelah selesai bulan suci Ramadan, maka sholat witirnya, kemudian sholat tahajudnya kita istiqomahkan. Insya Allah setiap pahala yang kita lakukan, setiap amal yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Begitupun sebaliknya, dosa yang kita perbuat, maka azabnya pun akan berlipat ganda. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, tidak ada yang bahagia di dunia ini kecuali kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang bisa didapatkan dengan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Maka perbaharui iman kita. Maka perbaharui kecintaan kita. Menerima dan mengaku setiap apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasul, itu pun merupakan bagian daripada konsep iman. Tasdiqul qalbi bima jaa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi pondasi kita. Ketika kita memaknai konsep iman, diikrarkan dalam hati. I'tikad kita dalam hati diucapkan dalam lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, maka hati kita harus bergetar ketika disebutkan nama Allah. Kalau hati kita bergetar, maka iman kita akan bertambah. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, maka lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Ketika hatinya beritikad dan berikrar, maka lisannya berkata dan amalnya melakukan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang pertama adalah perbaharui iman kita, perbaharui iman kita. Artinya adalah bahwa kita harus terus melakukan ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah. Insya Allah dengan hati yang bersih, dengan nafs yang selalu hadirnya malaikat menguasai nafsu kita, mengetahui siapa diri kita, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kualitas agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi nanti juga di akhirat, dan kita bisa berkumpul bukan hanya di tempat ini tapi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم.